Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh berdasarkan arah impuls. Saraf tepi terbagi menjadi dua, saraf tepi aferen dan sistem saraf eferen. Eferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sistem saraf tepi perifer. Sistem saraf tepi terbagi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf perifer. Sistem saraf somatik terdiri atas 12 pasang otak dan 31 pasang saraf susun tulang belakang. Saraf koroner terdiri atas sensorik, motorik. Sistem saraf spinal merupakan sistem campuran sensorik berasal dari dorsal dan motorik berasal dari ventral. Sistem saraf tepi perifer yang kita bahas adalah sistem saraf otonom. Disebut juga saraf tak sadar. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Dan berikut adalah bagian dari sistem saraf otonom. Gerak refleks adalah gerak cepat yang terdiri sebagai mekanisme respon untuk menggelak dari rangsangan yang membahayakan. Refleks berasal dari kata reflexus yang artinya melengkung balik. Gerak refleks dapat dibedakan menjadi refleks bawaan, refleks kompleks, dan refleks dipelajari. Alat indera. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, dan terakhir kulit. Sebenarnya kulit tidak termasuk ya guys, karena di seluruh tubuh terdapat bagian kulit itu. Yang pertama kita akan membahas tentang mata. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Berikut di samping itu adalah gambar bagian mata. Yang di bawah tuh ada saraf optik namanya ya guys. Mata. Sklera adalah lapisan terluar keras dan berwarna putih mata. Bagian depan lapisan ini menonjol dan disebut kornea. Dan di samping ini juga adalah bagian-bagiannya. Mata. Dinding mata. Mata terdiri dari 3 lapis, yaitu sklera, choroidea, dan retina. Lensa mata terletak di belakang pupil, berfungsi membentuk bayangan benda. Lensa mata berbentuk cembung dan lentur. Choroidea merupakan lapisan kedua, mengandung banyak pembuluh darah. Bagian depan lapisan ini sedikit terbuka dan disebut dengan pupil. Sel-sel choroidea di sekitar pupil mengandung warna yang disebut iris. Retina atau selaput jala sebagai penangkap bayangan benda. Retina mengandung reseptor yang peka terhadap cahaya, yaitu sel batang, berfungsi pada cahaya suram dan tidak mengenal warna. Sel kerucut atau konus berfungsi pada cahaya terang dan mengenal warna. Dan yang kedua ada telinga. Telinga adalah organ yang peka terhadap suara.
Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dan kita akan membahas ke bagian telinga tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Dan telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari atas tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, tulang sanggurdi atau stapes. Telinga tengah dihubungkan dengan mulut oleh saluran eustachius. Dan berikut juga ada bagian-bagian telinga dalam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hidung. Hidung mempunyai komoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas, yaitu bau. Dan di bawah itu ada bagian dari hidung yang peka terhadap rangsangan zat. Yang berikut kita akan membahas tentang lidah. Lidah memiliki komoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Di celah-celah papila terdapat kuncup-kuncup pengecap. Ada 4 kuncup pengecap, yaitu pengecap manis, asin, pahit, dan asam. Kulit adalah indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, dan panas ataupun dingin. Kelainan penyakit pada alat indera. Yang pertama, miopi, rabun jauh. Penyebab lensa pada tidak dapat menipis akibat tidak dapat melihat jarak jauh dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cekung. Kelainan penyakit pada alat indera yang kedua ada astigmatis, mata silindris, penyebab bola mata tidak bulat akibat tidak dapat melihat garis-garis horizontal atau vertikal bersamaan. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata silindris. Kelainan penyakit pada alat indera yang berikutnya adalah presbiopi. Penyebab daya akomodasi mata berkurang akibat tidak dapat melihat jauh maupun dekat dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata bifokal. Ada berikutnya hipermetropi, rabun dekat. Penyebab lensa mata tidak dapat menebal, akibatnya tidak dapat melihat dekat dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung. Kelainan berikutnya adalah keratomalasi. Penyebabnya kekurangan vitamin A yang parah. Akibat kornea mata keruh, permukaan mata kering dan kasar, dan penglihatan berkurang hingga kebutaan. Dan kelainan yang berikutnya adalah rabun senja.
Penyebabnya kekurangan vitamin A akibat tidak dapat melihat baik pada senja dalam malam hari. Pencegahan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A seperti tomat atau buah rimbang. Juling, penyebab ketidakserasian kerja otot penggerak bola mata kanan dan kiri, dapat diatasi dengan operasi. Katarak, penyebab lensa mata keruh dan kabur. Akibatnya, cahaya tidak sampai ke retina, dapat diatasi juga dengan operasi. Buta warna, penyebab keturunan. Akibatnya, tidak dapat melihat warna tertentu. Kelainan ini tidak dapat disembuhkan, lebih banyak menyerang laki-laki. Kelainan berikutnya ada glaukoma, penyebabnya penyumbatan di saluran bola mata, penyebabnya peningkatan tekanan pada bola mata, akibatnya kebutaan. Kelainan ini dapat diatasi dengan obat-obatan dan operasi. Kelainan yang berikutnya juga ada otosklerosis. Penyebabnya tulang senggundi kaku dan tidak dapat bergerak leluasa. Akibatnya tuli konduksi yang menahun. Kelainan ini terdapat di indera pendengar. Dan ada juga radang telinga, penyebab bakteri dan virus. Menyerang bagian luar melalui kotoran yang masuk ke telinga berenang ketika kita berenang. Menyerang bagian dalam, bakteri atau virus masuk dari rongga mulut melalui saluran Eustachius. Kelainan berikutnya ada anosmia, penyebab cedera atau infeksi di dasar kepala, keracunan timbal, merokok, tumor otak bagian depan, akibat kehilangan kemampuan untuk membawa atau mencium. Pengobatan tergantung dari penyebabnya. Kelainan ini terdapat di indera penciuman yaitu hidung.